di jemaat Tebet, di gereja maksud saya, selamat hari Sabat, dan juga sahabat-sahabat yang berada di rumah masing-masing. Tapi kurang enak rasanya seperti ini. Jadi dicopot saja lah ya. Biarlah semua berlalu corona itu. Karena saya memang tidak berhadapan dengan orang ya Pak Pendeta ya. Saya pikir tidak ada masalah. Baik. Bagaimanapun, puji Tuhan. Kita tadi sudah belajar sekolah sahabat sombong. Kesombongan. Ini memang luar biasa. Bapak orang sombong adalah bapak pendusta, setan. Dia juga bapak orang sombong. Lalu, saya juga berpikir, boleh jadi juga saya pernah sombong. Atau mungkin hari ini juga saya sombong. Oleh karenanya, bisa saja jadi sombong. Itu sebabnya, kita segera datang kepada Tuhan. Itu saja obatnya, tidak ada yang lain. Saya berpikir semua manusia di muka bumi ini pernah sombong. Karena memang kita sudah berdosa. Sadar atau tidak sadar. Sengaja atau tidak disengaja. Itu masalahnya. Lalu sengaja atau tidak sengaja, sadar, cepat datang kepada Tuhan. Selesai. Suatu kali, sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu, lalu dia bilang begini, sombong kali kau John. Bah, kau siapa? Saya si A. Saya tidak sebut nama, nanti masalah ini. Oh ya, ingat dulu waktu di SMA, di Lubuk Pakam. Oh ya, saya memang susah untuk. Waduh, apa yang mau saya buat? Saya sudah disebut sombong. Ya saya minta maaf. Mungkin tidak sengaja. Ya memang saya pikir tidak sengaja. Tapi sudah disebut sombong. Mungkin itulah jawabannya. Banyak kali dalam perjalanan kehidupan kita, sering kali memang kita sombong. Sengaja atau tidak. Kebetulan atau memang sebenarnya. Kita sekarang berada di kelompok umat Tuhan. Inilah yang membentengi kita. Kalaupun kita sombong kemarin, lusa, besok, segera datang kepada Tuhan. Itu saja. Karena kapanpun, berapa besar pun dosa kita, Tuhan akan ampuni. Itulah keberuntungan yang luar biasa bagi kita. Amin. Terima kasih. Itulah saya pikir untuk sombong. Jadi saat ini kalau mungkin saya sombong, saya juga berpikir bahwa firman Tuhan ini jangan-jangan saya sombong. Ampuni saya Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, kami adalah orang yang berdosa Bapa. Jauhkan daripada kami kesombongan. Dan bila ada kesombongan dalam pikiran kami, perkataan, perbuatan kami Bapa, Tuhan sudah mengamarkan umatku, kutegur dan kuhajar. Kalaupun Tuhan menegur kami dan menghajar kami, terima kasih Bapa, supaya kami kembali kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyucikan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu, kuasai kami semua yang hadir di gereja, baik juga yang berada di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kehidupan kita bisa dirubah oleh karena kita berdoa, oleh karena kita menyembah Tuhan, oleh karena kita memuji Tuhan. Saat ini saya ambil dalam topik mengubah kehidupan dengan puji-pujian. Pertanyaannya, apa itu puji-pujian yang saya maksud pada saat ini? Saya ambil spesifik puji-pujian yang dimaksud adalah di dalam Alkitab, di dalam Mazmur, banyak sekali puji-pujian. Bahkan menyembah Tuhan disebut. Saya ambil dari Mazmur 150. Ada 6 ayat di sana.
Haleluya, pujilah Allah dari tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Pasal 150 ini sudah saya buat menjadi sebuah lagu. Saya minta tolong dengan sahabat saya, Saudara Yosef Sukirman. Mohon maaf, sekali lagi bukan karena kesombongan. Itulah talenta saya. Saya coba pikir tadi, wah ini berbahaya. Memang semuanya harus kita bawa dengan rendah hati. Segala sesuatu kita bawa dengan rendah hati. Memang itulah talenta saya. Sekali lagi bukan kesombongan. Saya juga banyak bikin video, lagu-lagu. Tapi saya pikir Tuhan biarlah ini menjadi berkat. Setiap malam saya doakan itu. Tadi malam selesai satu video, hanya finishing. Lalu saya doakan Tuhan, ini bukan menjadi kesombongan, tapi menjadi berkat bagi orang lain, bagi saya juga. Boleh dari G coba? Turun sedikit F. Oke. Lagunya begini. Boleh mengikuti dalam hati. Puji 2, 3. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat 2. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat 3. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. Kira-kira demikian. Berapa kali kita memuji Tuhan dengan lagu? Terima kasih Pak Yosef. Berapa kali? Ada banyak orang dimenangkan oleh karena pujian, lagu pujian. Tentu dibawakan dengan rendah hati. Menjadi berkat bagi orang. Mungkin berapa kali kita memuji Tuhan, bisa saja kita jawab cuman 1 kali. Hanya hari Sabat mungkin. Apalagi dalam situasi saat ini, kalau kita mengikuti di Zoom, musik mulai main, lalu musiknya terlambat-terlambat, kita masuk terlambat, atau musik yang terlambat, menjadi susah sekali. Tetapi ada sangat luar biasa, apapun problema kita, masalah kita, coba ketika kita bernyanyi, setelah kita misalnya berdoa secara pribadi, lalu kita bernyanyi di dalam perjalanan, ada sesuatu, lalu kita bernyanyi dalam perjalanan, itu sangat luar biasa, akan mengubah kehidupan kita. Judulnya tadi, mengubah kehidupan dengan pujian. Saat mujizat terjadi, mungkin itu
kita bernyanyi. Musuh dikalahkan, baru kita puji Tuhan. Atau hati diubahkan. Hal ini adalah kondisi ideal untuk memuji Tuhan. Ketika ada kesusahan, kira-kira seperti itu. Tetapi kenyataan, hidup ini tidak selalu indah seperti yang dibayangkan. Kehidupan ini penuh tantangan yang kadang membuat kita tertekan dan sulit untuk memuji Tuhan. Sulit jadinya. Kita jadi lupa. Kadang-kadang baru kita bilang, kita menuntut Tuhan. Tuhan tidak hadir di dalam masalahku. Tuhan tidak menolong aku dan seterusnya. Lalu kita tidak memuji Tuhan. Di dalam pelajaran ini saya coba baca. Kita harus memuji Tuhan dalam segala situasi. Memuji Tuhan berdoa. Tetapi dalam hal ini pemazmur banyak kali lagu-lagu yang disampaikan. Saya pikir masalah kehidupan dia ada banyak sekali. Tidak sedikit, banyak sekali. Tetapi dia memuji Tuhan. Kita bisa saja memuji Tuhan seminggu sekali saat duduk di gereja, tetapi kita keluar dari pintu gereja, roh kita menjadi dingin. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Ini mungkin situasi memang berbeda kita. Saat kebaktian saat ini, menyanyi nggak bisa lagi kompak. Kalau lewat Zoom, di sana nyanyi kita terlambat seperti saya sebutkan tadi. Tetapi ini kita masih di gereja, masih ada berapa orang. Ketika kita menyanyi lagu Sion, di sana ada pesan, ada doa. Contoh, kesukaan bagi dunia, Yesus jadi raja. Kesukaan bagi dunia, Yesus ada. Kita bayangkan Yesus adalah raja yang kita sembah pada saat ini. Maka kita harus menyanyi dengan semangat, nikmati kata-katanya. Oh iya, kita harus lakukan itu. Di dalam lagu Sion itu, Fanny Crosby, dia membuat lagu itu pengalaman kehidupannya yang nyata. Lalu ditumpahkan dalam syair. Lalu dia nyanyikan dengan luar biasa. Apalagi kalau sudah nyanyikan oleh Gather atau Heritage. Mereka menyanyi dengan hati. Luar biasa. Saya kadang-kadang mendengarkan merinding saya. Di mobil kalau saya putar itu, merinding saya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan itu artinya mengakui Dia layak dan Dia yang tertinggi di atas segala sesuatunya harus datang kepada Tuhan. Itu maksudnya. Itu sebabnya kita harus memuji Tuhan. Tidak peduli perasaan kita suka atau tidak, saat kita memuji Tuhan, hati kita terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyanyi tadi, itu bukan menyanyi biasa-biasa. Pasti ada lagu-lagu yang saudara-saudara senangi. Puji Tuhan dengan lagu-lagu itu akan mengubah kehidupan kita dengan puji-pujian. Kenapa? Kita saat ini masih harus berdoa untuk menghadapi setiap masalah kita. Tetapi di sorga, tidak lagi berdoa. Apa yang kita lakukan? Menyanyi, memuji Tuhan. Wah, luar biasa. Kenapa? Kita tidak perlu lagi berdoa di sana. Tidak ada lagi yang kita mau doakan karena tidak ada lagi dosa. Di sana hanya menyanyi, memuji Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa lagunya nanti. Tapi lagu itu hanya untuk memuji Tuhan. Indah sekali, luar biasa. 144.000 orang katanya, mereka akan menyanyikan. Itu yang 144.000. Saya coba tanya dengan pendeta, siapa itu 144? Berarti saya nggak ikut dong di sana. Saya bilang begitu. Oh bukan. Itu adalah umat-umat Tuhan yang menghadapi penderitaan yang sulit dan menang. Mereka akan dikumpulkan, lalu mereka akan bernyanyi. Dan lagu itu tidak bisa dinyanyikan oleh yang tidak merasa penderitaan, termasuk malaikat. Luar biasa itu. Maka pujian penting sekali. Keadaan senang atau tidak, pujilah Tuhan. Nah, ada beberapa dampak atau makna daripada pujian kepada Tuhan dengan hati, dengan perasaan, dan renungkan kata-katanya, dan fokus kepada Tuhan. Yang pertama, lalu disanjung dan seterusnya. Saya coba berpikir, puluhan tahun benjo itu tidak saya gunakan, tapi saya dirayu dengan teman-teman saya nggak saya gunakan. Tuhan, kalau ini membuat saya jadi sombong, nggak ada artinya.
Di situ terus terang saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, ini jadi kesombongan yang berikutnya. Karena memang waktu di sekular, memang harus sombong. Iya, waktu menyanyi di sekular itu pujian luar biasa dan seterusnya. Kalau tidak dipuji kayak sepertinya tidak berharga, kira-kira demikian. Itu saya ulangi, pujian membuat kita tidak berfokus pada diri sendiri tetapi kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hancurlah. Nah, ini yang berbahaya sekali. Sekali lagi, di ayat inti tadi disebutkan di Mazmur 103 kalau nggak salah, ayat 2 sampai 4. Pujilah Tuhan. Saya 65 tahun umur saya, 65 tahun sudah Tuhan memberkati. Tidak ada alasan kita tidak puji Tuhan. Tidak ada alasan itu tidak mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, bukan kepada diri, tetapi kepada Allah. Nah, ini aja yang menjadi masalah dalam budaya masyarakat saat ini yang banyak berbuat pada diri sendiri. Ini sangat berbahaya. Kita perlu terus diingatkan bahwa kehidupan ini bukan tentang diri kita. Kita tahu sebenarnya itu. Namun seringkali kita lupa menjadi egois. Ketika saya membuat apa di gereja ini, membuat sesuatu apa di gereja ini misalnya, entah apalah itu. Lalu kita minta apa? Harus dipuji. Oh, karena saya lakukan ini. Ketika saya berbuat apa, ketika saya menolong apa, ketika saya berkata, ketika saya berkhotbah atau seterus ini, lalu saya harus punya kredit point. Berbahaya, saudara. Ini sangat perjuangan bagi diri saya. Saya coba berpikir, kerendahan hati, Pak Max ini yang sudah disebutkan tadi, itu sangat perlu. Berapa kali? Setiap saat. Mau ngomong sedikit kita harus pikir, ini sombong gak ini? Oh iya, karena kita apa? Harus jadi berkat. Kita mau lakukan apa? Oh, jangan-jangan ini ketika saya mau lakukan ini, saya mau berkhotbah saat ini, saya coba pikir tadi, Tuhan, saya di kursi, jangan sampai ini jadi kesombongan. Ajarkan aku Tuhan menjadi rendah hati. Ini berbahaya kita di gereja. Ketika saya menjadi ketua jemaat, lalu saya harus melakukan sesuka saya. Maaf, anak saya sudah jadi ketua, tapi saya berapa tahun di gereja ini. Ini jangan jadi kesombongan juga. Saya minta jangan saya jadi ketua. Saya sedang melatih diri saya pada saat itu. Kalau nanti saya jadi ketua terus, saya lama-lama jadi sombong. Jadi saya latih, saya minta saya tidak jadi ketua. Lalu saya minta jadi diakon. Ini sekali lagi jangan kesombongan. Tuhan, supaya saya mampu menghadapi liku-liku kehidupan itu. Termasuk liku-liku hidup pelayanan. Itu yang saya maksud. Jadi memang sangat dibutuhkan kerendahan hati. Jangan segala sesuatu kita minta kredit point. Saya sudah menolong orang, lalu saya minta kredit point. Saya pikir itu pribadinya, itu pribadi saya. Bukan untuk dipopulerkan, bukan untuk menjadi kredit point. Ya. Menaikkan pujian kepada Tuhan membuat fokus kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita mulai belok tadi, kita ada masalah, ada sombong sedikit yang tidak sengaja atau sengaja. Fokus kepada Tuhan. Melalui pujian, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ya, lagu tadi, saya coba bayangkan lagu itu, saya sudah buat dalam video, tapi mohon maaf, memang musiknya full saya buat. Kenapa seperti itu? Memang lagu ini sebenarnya lagu gembira, lagu kemenangan. Ya. Jadi ada beberapa gereja di luar Advent juga sudah mengadopsi lagu itu dan mereka permisi. Saya bilang tidak apa-apa itu adalah boleh menjadi berkat bagi saya dan bagi saudara siapa saja pun. Ya. Tentu dengan kerendah hati. Sekali lagi di Mazmur 150, pujilah dia karena segala keperkasaannya, hanya Tuhan yang bisa kita puji. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya. Oke. Yang kedua maknanya adalah memuji Tuhan membawa kita kepada kerendahan hati. Ini dia. Kalau kita datang memuji kepada Tuhan, apakah itu mau menyanyi? Apakah kita sekarang membawakan firman Tuhan? Kalau bukan kerendahan hati, ini berbahaya. Saudaraku yang kasih, apa itu rendah hati? Saya coba pikir-pikir, saya pikir luas sekali. Ketika saya mempunyai kesalahan, lalu mungkin
ada sahabat yang kasih kepada saya. Dia menyampaikan sesuatu. Oh, kau tadi melakukan ini. Oh iya. Memang kita harus siap minta ampun. Dan siap mengakui kesalahan adalah kesalahan. Lalu datang kepada Tuhan. Ya. Memuji Tuhan membawa kita kepada kerendahan hati. Saat kita memuji Tuhan, kita akan dibawa kepada pengertian bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dengan rendah hati, Yesus, datanglah kepadaku karena aku lemah lembut dan seterusnya. Datanglah kepada Tuhan yang lemah lembut. Kita mengakui bahwa Dialah yang memegang kendali atas kehidupan ini. Seringkali kita memang mengatakan situasi sekarang adalah situasi yang jelek. Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa di sini. Di dalam kendali Tuhan hari ini. Situasi dunia ini pun dikendalikan oleh Tuhan. Ada maksud yang luar biasa, termasuk bagi kita umat Tuhan. Saya tidak tahu, kita pun tidak tahu apa itu. Tapi mari kesempatan ini kita ambil. Tetap menjadi saluran berkat, kerendahan hati bagi kehidupan kita. Lalu yang berikut, puji-pujian menghalau kuasa kegelapan. Puji-pujian membawa kuasa Allah hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita menyanyi, Allah hadir dalam kehidupan kita. Jangan kita menyanyi lewat saja. Seperti saya sebutkan tadi, mudah-mudahan nanti berikutnya kita akan menyanyi bergereja bersama-sama. Tidak lagi Zoom. Ketika menyanyi, saya perhatikan, ini lagi bukan menghakimi, tapi setelah saya rasakan, dia bisa menyanyi, diam saja. Lagu sudah dinyanyikan bersama, diam saja. Lalu tidak ikut. Padahal disebutkan di sini ketika kita menyanyi, kehadiran Allah di dalam hati kita masing-masing ada. Itu sebabnya, mari kita puji Tuhan. Nyanyikan lagu kesenanganmu dalam hatimu. Ingat, Allah ada di dalam lagu. Lalu yang berikutnya, pujian tidak memberi tempat bagi keluhan dan hal negatif. Nah ini, saya coba pikir-pikir. Tidak perlu rupanya kita mengeluh dan berpikir hal negatif. Kadang bahkan dalam doa kita masih ada keluhan yang kita ucapkan di dalam doa kita. Tuhan tahu isi hati kita dan Dia peduli kepada kita. Saya ada macam bulan yang lalu, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa doa kita dan Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Lalu apa tugas kita? Iman. Maka kita harus terus berdoa. Itu. Bukan berarti kalau kita minta baru Tuhan tahu kebutuhan. Tidak. Allah Maha tahu. Amin. Allah Maha mengerti. Allah Maha tahu apa dalam hati kita. Jadi kalau begitu tidak perlu mengeluh yang luar biasa. Kira-kira begitu. Saya tidak tahu secara manusia kita pun pasti pernah mengeluh. Pendeta juga sering mengatakan begitu. Kekurangan ini dan kekurangan itu. Tetapi disebut di sini, tetapi keluhan dan pikiran serta perkataan negatif hanya melemahkan. Jadi tidak perlu dilakukan. Baik, berikut. Pujian juga bisa membuka pintu berkat. Nah, ketika kita memuji Tuhan, puji-pujian adalah kunci untuk membuka gerbang menuju tahta Allah. Untuk itu saat kita menaikkan puji-pujian, pastilah berkatnya tercurah atas hidup kita. Kita tidak mengeluh, tetapi kita menyanyi dengan semangat. Walaupun di depan belum tentu dapat apa yang kita harapkan. Tetapi dikatakan di sini pujian membuka pintu berkat. Jadi puji-pujian bagi Tuhan sangat perlu kita lakukan. Ada di Mazmur 100 ayat 4. Lalu yang berikut, manfaat. Roh kita, hati kita diperbarui ketika kita memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat itulah roh kita dibaharui dengan kekuatan yang baru. Memang betul, kalau kita menyanyikan satu lagu kesayangan kita, saya masih ingat itu. What a day will this be, and my Jesus. Ketika dinyanyikan itu, saya mengiringin main gitar, menangis saya nggak sengaja. Iya, saya nangis, nggak sadar saya. Lalu saya jadi malu pada saat itu. Akhirnya saya keluar,
Saya tinggalkan gitar saya keluar, saya hasuk dulu mata saya. Ya. Dia masuk, Tuhan itu masuk menggugah hati kita, ya. Disitulah hati kita yang diubahkan. Lagu-lagu pujian banyak mengubahkan. Itu sebabnya, sekali lagi bukan dengan kesombongan, saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di masa tua saya ini tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Entah apapun, enggak, saya pikir-pikir mau jadi apa ke depan ini tidak tahu. Tapi 65 tahun Tuhan sudah memberkati. Dan anehnya, 2 tahun yang lalu suara saya kurang lebih 2 tahun hilang. Ada banyak sekali teman yang mendoakan saya. Saya heran juga. Ada ibu-ibu, Pak Tabu Bolon, saya doakan pagi ini supaya suara Bapak hilang. Suara Bapak kembali. Saya ke dokter sana, saya ke herbal sana, ke herbal situ dan seterusnya. Saya tidak tahu obat yang mana yang menyembuhkan. Yang pasti Tuhan menyembuhkan. Lalu saya bersyukur kepada Tuhan ketika kami bersama dengan pendeta Sinaga, waktu kami seminar rumah tangga. Disitulah suara saya ketemu. Saya menyanyi di kamar mandi. Saya coba menyanyi di kamar mandi supaya tidak didengar oleh dia karena kami satu kamar. Maka luar suara Pak Tapu Bolon. Itulah puji Tuhan. Ya puji Tuhan lah. Itu sebabnya saya coba-coba di kamar mandi Pak Pendeta. Itu awal saya coba pikir. Lalu saat ini mudah-mudahan juga dengan kerendahan hati, ya sudah bisalah turun 1 oktav, satu kunci. Kalau misalnya main di C sudah bisa turun di A. Tapi yang saya maksud adalah inilah yang dapat saya lakukan. Maka saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah dengan puji-pujian ini. Dan sekarang juga saya sampaikan dengan khotbah. Khotbah ini juga saya sudah videokan yang sudah saya sebarkan. Mudah-mudahan menjadi berkat. Ada banyak di video saya yang terakhir, ada muslim juga. Dia coba tanya. Lalu dia berkomentar. Komentar positif. Lalu saya coba pikir, aduh, puji Tuhan. Dengan ini, maka untuk itu Tuhan, saya akan lanjutkan, tapi tolong saya Tuhan, supaya saya dapat melakukan ini dengan rendah hati. Manfaat yang berikut adalah membuat terobosan. Kita lihat di dalam Alkitab. Salah satu kisah yang terpopuler dalam Alkitab tentang kuasa puji-pujian adalah, kita ingat Paulus dan Silas. Ya, mereka dipenjara dan dibelenggu, penuh luka dan lemah. Namun mereka tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu dalam cerita itu. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya yang dipenjara mendengarkan. Lalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka. Oleh karena berdoa dan lagu pujian mereka menyanyi di penjara itu. Luar biasa. Ada juga dalam kitab bagaimana umat-umat Tuhan disuruh Allah mereka mengitari lalu bernyanyi saja, berterompet, kalah semua musuhnya. Inilah satu terobosan yang penting. Artinya kebebasan mungkin kita tertekan, kemerdekaan kemungkinan kita dalam suatu masalah yang berat. Keterikatan, mungkin kita terikat dalam situasi apa yang tidak enak. Pujian dapat merontokkan itu. Itu maksudnya. Saat kondisi menekan seperti ini tidak ideal sama sekali. Situasi saat ini, pandemi ini, sepertinya tidak ideal. Tetapi justru semakin ada pandemi ini, saya percaya saudara-saudara akan lebih banyak berdoa. Amin. Saya pikir kita harus lakukan. Tetapi mari berdoa dan bernyanyi. Nyanyikan lagu kesayangan apa? Yesus doa ale. Lakukan kehidupan kehidupan kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah, ini pilihannya. Kita bisa memilih untuk hidup dalam rasa tertekan, khawatir, mengeluh, dan sedih. Tadi di atas sudah saya jabarkan. Atau kita memutuskan untuk mengarahkan pandangan kita
kepada Tuhan dan meninggikan Dia dengan pujian. Apa kita hanya mengeluh saja, stres dan seterusnya? Apakah kita memilih berdoa dan memuji Tuhan dengan lagu-lagu apapun yang saudara tahu, dari lagu Sion atau lagu apapun? Nyanyikan, maka itu akan merontokkan kesedihan, problema apapun dalam kehidupan kita, bahkan penyakit. Saya pernah baca itu tulisan Pendeta Gontaraf. Dia coba orang yang diberikan orang gila ya, orang gila yang diberikan satu dengan lagu-lagu yang kalem, orang itu akan lebih baik. Tapi orang gila satu lagu dikasih lagu yang lebih keras, semakin gila dia. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya baca Maksud saya di sini adalah bagaimana manfaat atau efek dari pujian. Apalagi ini pujian kepada Tuhan. Apapun kita sampaikan kepada Tuhan, pujian melalui pujian pribadi ataupun di gereja, itu akan boleh menjadi solusi yang luar biasa. Apakah kondisi akan berubah atau tidak? Nah, ini penting. Hal itu bukanlah hal yang utama. Namun yang terpenting adalah kita mengundang hadirat Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita melalui doa dan puji-pujian. Jika Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Jika kita sudah memuji Tuhan, jika kita sudah berdoa, Tuhan hadir dalam hati kita, siapakah lawan kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Jauhkan dari kesombongan, biarlah hamba membawakan dengan kerendahan hati oleh karena kuasa Tuhan. Ini akan mengubah hamba-Mu, mungkin ada kesombongan dan tinggi hati. Biarlah Tuhan ampuni kami, ampuni hamba-Mu. Dan kami akan memuji Tuhan terus. Kami akan berdoa kepada Tuhan setiap saat. Dalam situasi baik ataupun tidak baik, ya Bapa, kuatkan kami untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena janji Tuhan yang pasti, setiap umat Tuhan yang datang berharap bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa dan pada waktunya. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, ampunkan dosa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.